Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih Mas. Jadi kita bahas soal ini. Yang pertama mau bahas tentang jenis gerak di dalam fisika. Jadi ini kita kecilin dulu lah ya. Jadi gerak dalam fisika itu ada dua. Ada yang namanya gerak lurus beraturan. Pada saat kapan suatu benda disebut GLB atau gerak lurus beraturan? Jadi suatu benda atau partikel atau benda apapun, misal mobil ya, di dalam satu jalan yang lurus. Kenapa sih jalannya harus lurus? Karena kalau misal dia jalannya belok, dia tuh ada perubahan kecepatan. Nah, nanti kita bahas ya tentang perubahan kecepatan. Nah, misalnya nih ada di jalan tol mobil punya kecepatan yang lagi santai lah 60 km per jam ya. Nah, karena jalan tol itu bebas hambatan, jadi bisa kecepatannya itu tetap dari suatu waktu ke waktu. Jadi dalam beberapa waktu dia sampai sini ya dengan kecepatan yang tetap segini aja ya, 60 km per jam aja dalam ya dia menempuh suatu jarak tertentu. Nah, ada yang namanya acceleration atau percepatan. Apa itu percepatan? Percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi waktu. Nah, dalam GLB, karena kecepatan awal sama dengan kecepatan akhir, ini masih 60 km per jam, karena jalannya santai dan bebas hambatan, jadi dia nggak ngerem, nggak nambah kenceng, maka delta V-nya atau perubahan kecepatannya ini adalah 0. Kenapa? Karena VT disama dengan V0. Jadi kalau misalnya ini 60 kurang 60 dibagi waktu, maka ini 0. Yang menjadi ciri-ciri dari GLB adalah kecepatan tetap dan percepatannya, accelerationnya adalah 0. Seperti itu. Yang kedua, ada yang namanya gerak lurus berubah beraturan. Apa yang berubah? Ya, yang berubah adalah kecepatannya. Jadi misalnya ya, boleh di jalan tol tadi, ketika dalam suatu waktu ada gangguan atau ada hambatan di jalan. Jadi kalau misalnya ada hambatan bisa ngerem ya. Kalau ngerem itu ada yang namanya perubahan kecepatan jadi lambat atau perlambatan. Ada juga perubahan kecepatan jadi makin cepat, digas lagi. Nah, itu namanya percepatan positif ya. Kalau percepatan negatif namanya perlambatan. Nah, misal lagi ketika V0-nya itu 0 misalnya. Waktu manasin motor masih belum digas ya, masih belum jalan ya. Si motor itu jalan, habis itu dengan kecepatannya masih lambat lah ya, masih 20 km per jam. Ya kan? Nah, di sini ada yang namanya perubahan kecepatan. Namanya adalah percepatan. Jadi acceleration is velocity per time. Nah, di sini kecepatannya dalam suatu waktu tertentu, dalam interval waktu tertentu, dia misalnya dari 0 ke 20, berarti kan dari akhir kurang awal ya. 20 kurang 0. Misalnya waktunya berapa ya? 2 detik lah ya langsung. Jadi ini berapa? 20 per 2. 10 meter. Harusnya meter per second sih, tapi karena ini kilometer per jam, jadi kilometer per jam kuadrat gitu. Ya, biasanya dalam satuan internasional itu meter per second kuadrat. Karena velocity-nya meter per second, time-nya second gitu. Yang menjadi ciri dari GLBB atau gerak lurus berubah beraturan, acceleration-nya itu konstan. Jadi dalam suatu waktu tertentu dia percepatannya dari sini sampai sini itu 10 km per jam kuadrat seperti itu ya. Nah, karena ada dua ini, kita balik lagi ke soalnya mana? Soalnya ke ini nih ya.
Jadi ada sebuah kecepatan benda awal, yaitu kita ke keadaan satu ya, bilangnya keadaan satu. Keadaan satu itu punya kecepatan awal V0. V0-nya itu 20 meter per second. Kemudian dia berubah menjadi VT-nya itu 5 meter per second. Setelah menempuh jarak 8 meter, maka berapa jarak total yang akan ditempuh benda tersebut hingga berhenti. Nah, ini yang mana nih? GLB atau GLBB? Yap, ini adalah GLBB karena dia ada perubahan kecepatan dalam waktu tertentu sehingga menempuh jarak 8 meter ya. Nah, keadaannya kayak gimana? Kenapa di sini ada keadaan 1? Karena ada keadaan 2. Nah, misalnya bendanya nih punya kecepatan awal V0 20 meter per second. Ya, 20 meter per second. Sampai sini misalnya nih. Di sini VT-nya adalah 5 meter per second. Lalu di situ nggak dikasih tahu ya waktunya berapa. Tapi di sini ada space atau ada jarak, menempuh jarak 8 meter. Nah, kemudian si benda ini dia masih bergerak. Jadi dari 5 cm per second dia masih bergerak sampai akhirnya dia berhenti. Nah, yang ditanya adalah jarak total. Berapa jarak totalnya? S total. Nah, dalam GLB kita punya rumus. Yang pertama adalah VT sama dengan V0 plus minus AT. Yang kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Yang ketiga adalah S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Sebenarnya harus pakai rumus yang ini kah? Kamu nanya kemarin gitu kan ya. Sebenarnya ya ini ingat aja gitu. Aku bisa sih jelasin ini dari mana rumusnya, cuma takutnya pusing. Tapi kalau kamu penasaran boleh banget. Masih simpel sih kalaupun dijelasin. Ya, nanti next video mungkin. Nah, dari ketiga rumus ini kita pakai yang mana? Kita punya apa? Kita punya V, kita punya S, ya kan? Ada VT, ada V0 dan S, ya kan? Nah, pakai yang mana nih? Kita punya waktu nggak di sini? Nggak punya, nggak ada informasi tentang waktu. Jadi kalau yang pakai waktu di persamaan 1 dan pakai waktu di persamaan 3 ini nggak bisa kita pakai, kecuali kita harus nyari dulu waktunya. Tapi kita punya modal S dan ini bisa dipakai untuk menjawab soal yang ini ya. Gimana? Yang pertama, dari keadaan yang pertama ini nih, V0 20 meter per second ke 5 meter per second menempuh jarak 8 meter. Ini nggak diketahui apa percepatannya gitu. Jadi kita bisa cari percepatannya dulu di persamaan yang kedua. Jadi kita masukin aja, kita terus dulu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Apa sih plus minus? Plus minus itu jadi keadaannya bisa plus ketika dia percepatannya itu positif. Apa tuh percepatan positif? Jadi ketika ada perubahan kecepatan yang makin besar, di mana VT-nya lebih besar dibanding V0. Sedangkan percepatan yang negatif disebutnya adalah perlambatan ya. Kemudian di sini keadaannya ketika VT-nya itu lebih kecil dibanding V0. Jadi makin lambat kayak gitu. Nah, kasus yang mana nih? Kita percepatan apa perlambatan? Kita lihat angkanya, lebih besar yang mana? Akhir kan, lebih besar yang awal kan, yang akhir kecil. So, ini adalah perlambatan. That's why kita pakainya apa? Minus. V0 minus V0 kuadrat minus 2AS ya. So, kita masukin aja rumus ini dengan angka-angkanya 20. Oh, sorry. VT itu berarti 5 ya. 5. Gede amat sih nih.
5 kuadrat 20 kuadrat min 2, A nya nggak tahu, S nya 8. 25 400 terus 18 A 16 A. Terus gimana lagi? Ini tuker aja ya, ini yang di sini, ini yang di sini. 16A sama dengan 400 kurang 25 itu 375 dibagi 16. Jawabannya berapa sih? Jawabannya itu ya kita pakai kalkulator aja. 375 bagi 16, 375 bagi 16. 23,4. 4 aja lah ya. Meter per second kuadrat. Nah, ketika dia bergerak dari sini sampai sini itu punya A, dan dari sini sampai sini ini juga punya A, yang mana kecepatannya konstan. Ingat, GLBB percepatannya acceleration konstan. Nah, kalau kita udah tahu A-nya, di sini tuh minus ya. Minus ya. Kenapa minus? Karena dia perlambatan ya kan. Sebenarnya nggak ditulis minus juga nggak apa-apa sih. Yang penting dia tahu angkanya adalah 23,4 kayak gitu. Nah, kita cari jarak di sini dulu dengan informasi acceleration tadi yang tetap. Jadi A di sini sama A di sini sama dong, karena konstan ya. Konstan tuh nilainya tetap terus gitu. Nah, di sini S-nya belum tahu. Kalau di sininya 8, di sini belum tahu S-nya ya. Jadi kalau misalnya ini titik A, ini titik B, titik C. Jadi SBC itu belum tahu. Kita kalau mau cari S total itu adalah SAB ditambah SBC. Nanti 8 ditambah berapa, hasilnya adalah berapa gitu ya. Nah, SBC ini pakai rumus yang mana? Sama aja pakai rumus yang tadi, yang persamaan 2. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS. Nah, VT kuadrat itu adalah keadaan kedua, di mana di sini dia mana sih hitungan kita nih? Diam 0 meter per second. Jadi 0 kuadrat V0 kuadrat adalah ketika dia kalau di keadaan 2 tuh baru mulai, tapi di sini keadaannya dari keadaan A ke keadaan B, ini keadaan akhir ya. Padahal ini kalau misal dari B ke C ini adalah keadaan yang dia baru mulai, karena kan dia masih bergerak terus. Di sini 20 meter per second, di sini 5 meter per second, maka di sini 0. Nah, ini adalah keadaan awal sebelum ke C, maka kita tulis 5 kuadrat min 2, A-nya yang dari tadi 23, berapa? 4 dikali S-nya yang enggak tahu. Nah, di sini 25, terus di sini berapa nih? 2 kali 2 4, 6, 8 gini ya. Second. Space maksudnya, bukan second. Kemudian ini gimana caranya? Ini dikesiniin, ya kan? Jadi 46,8 sama dengan ini S ya. 25 per, kalau misalnya jangan buru-buru ya. Nah, gitu. Ya kan? Jadi ini ke arah kananin ke sini 25 yang ada di ini ke arah kiriin 25 yang ada di kanan. Nah, jadi S adalah 25 dibagi 46,85 gitu. Nah, kalau di kunci jawaban ini tuh kebalik ya. Kita bisa input, insert. Nih. Oke, mana sih? Nah. Tuh. Jadi dia kebalik deh. Dia tuh 46,875-nya dibagi 25. Kebalik harusnya 25 dibagi 46,7. 46,8 ya. Kalau ini 785 kita bulatkan saja kayak dia di sini. Ini dapatnya 0,5 meter. Nah,
Kalau udah dapat SBC ini, jadi kita totalin aja S total atau space total, jarak totalnya SAB ditambah SBC. Ini 8, ini 0,5, jadi 8,5. Harusnya, tapi di kunci jawaban gak ada, it's okay. Kalau menurut aku sih, ya aku yang bener sih. Kalau di kunci jawaban nih kebalik, ya kan? Harusnya kan gini, misalnya nih ada 2A sama dengan 1. Mau nyari A, harusnya kan 1/2 dong. Tapi kalau di soal 2/1. Wah, salah dong. Kalau di jawaban maksudnya. Jadi gitu ya caranya. Thank you. Assalamualaikum.